Subhanallah. Semua yang bernyawa akan mati, pasti. Sepakat? Kullu nafsin za'iqatul maut. Mulai dari semut sampai gajah mati. Apa yang bedakan kita dengan gajah, dengan semut, dengan belalang, dengan kelelawar? Mereka mati tanpa pertanggungjawaban, Pak Wis. Maaf bicara, enak. Mati ya busuk, selesai. Yang jadi persoalan kita manusia ini. Setelah meninggal ada pertanggungjawaban. Sejak kapan? Sejak balik sampai ruh sempurna keluar dari tubuh. Man rabbuka, man nabiuka, man kitabuka. Betul kan? Ini yang berat itu. Saya kadang kalau renungkan menangis ya Pak. Ya Allah, bisa nggak aku jawab besok di kubur itu? Nggak bisa nolong, istri nggak bisa nolong. Istri sedih paling 2 minggu. 3 minggu kemudian dia cari laki-laki lain. Anak kita berkabung paling sebulan. Bulan kedua sudah lupa dia. Yang ada hanya 2 Pak. Amanu wa amilus soleh. Iman dan amal soleh. Mungkin Bapak nggak percaya dahsyatnya azab kubur. Karena memang tidak dipertontonkan di kuping kita, tidak diperdengarkan. Bapak tahu siapa yang bisa mendengar azab kubur itu? Kuda. Satu-satunya yang diberikan Allah bisa mendengar azab kubur itu kuda. Makanya kalau Bapak punya kuda, tolong tuntun bawa ke atas kuburan. Itu kabur melengking itu. Karena kuda bisa mendengar dahsyatnya azab kubur itu. Kalau kita cuek, orang pacaran di atas kuburan. Ngobrol di atas kober. Betul kan Pak? Karena kita nggak ngerti bagaimana dahsyatnya azab kubur itu. Tapi setelah digali, 40 hari kemudian meninggal, menyusul istrinya meninggal, digali kuburan yang sama. Subhanallah. Kepala, kaki, tangan bersatu di kaki. Kaki, tangan, kepala bersatu di kepala. Artinya apa? Yang diazab itu memang bukan fisik Pak, ruh. Tapi karena dahsyatnya azab fisik, azab ruh berefek ke fisik di kuburan. Sama dengan mimpi buruk. Pernah nggak dikejar gondoruo mak lampir? Kita diam kok di tempat tidur, tapi bangun begitu capeknya badan kita. Kenapa? Efek mimpi buruk. Begitulah di kuburan itu. Yang diazab betul ruh, azab kubur. Tapi fisik efeknya luar biasa. Tengkorak, badan, kaki udah nyatu di kaki. Logikanya bergeser sudah sini. Dahsyatnya azab itu. Benar Pak, ngeri, mengerikan. Makanya sekali-sekali Bapak kalau ada penggalian kubur, pemindahan kuburan, Bapak datang ke sana. Sebagai pelajaran buat kita. Kedua teguran, ketiga peringatan. Ya, terutama yang muda-muda seperti beliau. Umur berapa? 33. Berapa lama lagi? Hanya Allah yang tahu ya. Menanti kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Buka 2135, catat dulu ayatnya. 2135. 628. 3145. Saya ulangi. 2135 628 3145 3145. Coba dibaca langsung terjemahan 2135. Ada mic lagi Pak Wis, satu lagi. Cukup itunya, kabelnya. Atau mereka yang dekat di sini, sebelah sini. 2135. Terjemahan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Tuhan. Coba lihat Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa, semut, kelelawar, belalang, gajah semua mati. Hanya membedakan kita Pak, mereka mati tidak ada pertanggungjawaban. Kita berat. Ini berekaman kelihatan semua padang mahsyar ini. Berapa tahun saya sudah sayang di sini? Ingat nggak? 20 ya? Subhanallah.
Jadi biasa di padang mahsyar kelihatan rekaman kita ini. Siapa yang nyender, siapa yang terlambat, ketahuan. Semua yang bernyawa pasti mati. Dan pertanggungjawaban 1 detik pun hidup dipertanggungjawabkan. Sejak kapan Bu Ibu? Sejak balik sampai ruh keluar dari tubuh. Hati-hati Bu di rumah. Mentang-mentang suami nggak ada, anak kuliah, pembantu ke pasar, ibu suka-suka hati melakukan dosa. Betul, orang lain nggak lihat. Aina Allah, di mana Allah? Betul, orang lain nggak melihat, tapi malaikat kiri kanan nyatat, standby ini. Biasa dipertontonkan kita ini. Saya ngisi kajian sini 28 tahun misalnya. Kenapa nggak sholat? Dia dulu jamaah saya, ya Allah, 28 tahun. Giliran dapat makanan dia paling banyak ngambil gitu. Giliran sholat malas. Iya, lebih kurang begitulah kan. Terus siapa yang baca tadi? Ya. 3145. 31, 45. Bukan, surat 3 145. Ali Imran 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Dengar Pak, tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Pernah jatuh di cawang, di apa itu yang simpang susun 3 tingkat itu? Jakarta Barat itu? Tomang. Secara teori otak mati Pak, nyatanya enggak. Karena nggak mungkin mati kalau tanpa izin Allah. Secara teori mati itu orang. Ternyata kakinya cuma patah. Dia hidup. Terus Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. kapan masih ditetapkan Allah itu? Mas, kapan ditetapkan umur antum meninggal? Pernah dengar penjelasan Ustaz? Belum atau pura-pura belum? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ciptakan. Jadi ibu tahu nggak? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ciptakan, Allah sudah menentukan takdir Munzir jadi Ustaz. Subhanallah. Saya aja belum ada. Udah tentukan Bu Anita jadi pengacara. "50.000 tahun sebelum langit dan bumi ciptakan Allah. Takdir saya, kematian saya, hidup saya sudah pasti." Makanya kadang orang mati-matian kuliah jadi gembel. Kadang tamat SD bisa kaya. Saya tamat SD di Medan, kaya raya Pak. Ya kita kadang sarjana, makanannya kadang susah. Susah makan maksudnya. Terus Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. apa itu pahala dunia Mas? Uang, tapi nggak dapat pahala akhirat. Minta rezeki dilimpahkan rezeki, minta rumah dikasih rumah, minta mobil kasih mobil, tapi nggak dapat pahala. Itu disebut Allah pahala dunia. Yang saya takutkan di situ Pak. Di dunia diumbar kita, di akhirat nggak dapat. Terus Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Terus Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah memberikan balasan kepada orang bersyukur. Apa definisi syukur itu Mas? Apa definisi syukur itu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah syukur. Punya uang, diapakan? Sedekah, infak, zakat. Punya badan sehat, diapakan? Beribadah. Punya mata, diapakan? Baca Quran. Punya rumah besar, diapakan? Tempat pengajian. Itulah pengertian makna bersyukur itu. Memanfaatkan, memaksimalkan fungsi dari apa yang diberikan Allah. Itu orang bersyukur. Ada orang seumur hidup nggak pernah pengajian di rumahnya. Ya Pak ya, ada.
Ada orang seumur hidup nggak pernah jalan ke panti asuhan. Ada orang seumur hidup nggak pernah ketemu anak yatim, mencium kepala anak yatim. Cuek, masa bodoh. Dia merasa beramal soleh sudah cukup. Banyak orang seumur umur nggak pernah ke panti asuhan. Banyak orang seumur umur nggak pernah melihat anak yatim. Ya, udah. Sebab husnul khotimah. Tadi kan meninggal dalam keadaan baik. Bahasa Arabnya husnul khotimah. Apa ciri-cirinya? Bersyahadat sebelum meninggal. La ilaha illallah, Allahu akbar. Oh, indahnya bukan main, Bunda. Ya, Bun? Mungkinkah semua orang mengucapkan? Tidak. La ilaha illallah, Allahu akbar. Selesai. Saya, ibu saya, ayah saya, alhamdulillah saya yang membimbing. Dan mereka mengucapkan itu. Saya Pak mentalkinkan ayah dengan ibu. Pas selalu Allah takdirkan saya pulang ke Medan liburan. Begitu sampai rumah, ayah koma. Ayah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayah bilang, la ilaha illallah. Saya sedih dan bahagia. Sedih ayah meninggal, bahagia dia bersyahadat. Kita berdoalah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Kadang 40 tahun orang beriman, akhir hidupnya jadi pelacur. Sebaliknya 40 tahun jadi pelacur, jadi preman, penjudi, akhir hidupnya bersyahadat. Kok bisa, Ustaz? 2 jam sebelum meninggal dia bertobat, dan tobat dia terima Allah. Makanya kita nggak boleh mengkelima orang, alah paling neraka, Ustaz. Kenapa? Orang preman ke waktu hidup, orang jahat ke waktu hidup. Oh, belum tentu, bro. Ya, bro. 2 jam sebelum meninggal dia bertobat, menangis. Dikabulkan Allah tobat, jadi diterima Allah tobatnya. Surga dia kok. Di padang mahsyar orang pada iri. Begitu dia namanya dipanggil masuk surga. Loh, kok masuk surga ya? Dulu preman di kompleks saya ini anak gitu ya. Rupanya 2 jam sebelum meninggal dia bertobat. Jadi kita nggak boleh merendahkan orang. Alah lu, nggak jelas nasib lu. Paling mati kafir gitu loh. Nggak boleh itu. Kita doakan dia, berikan petunjuk kepadanya ya Allah, limpahkan hidayah kepadanya, bukan mendoakan keburukan. Insya Allah kita dapat kebaikan. Insya. Sebab-sebab husnul khotimah: 1. Menegakkan tauhid tentang Allah. 1427 sudah. Catat dulu, 1427, 2125. Jadi orang yang husnul khotimah itu sebab-sebabnya harus bertauhid yang benar. 1427, 2125. Ya, 1427. Ya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Allah meneguhkan siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan orang yang zalim. Jadi nggak bisa kita campur urusan Allah, Bu. Allah berkehendak kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan siapa yang kita kehendaki. Maunya saya, 3 anak saya mau jadi ulama semua, tapi Allah tidak berkehendak. Maunya kita, anak kita taat semua, tapi jika Allah tidak berkehendak, ya mau bilang apa, Pak? Karena kebenaran itu hidayah. Beda dengan jago matematika, fisika, bisa dipelajari. Saya bisa doktor fisika, saya bisa doktor matematika, saya bisa doktor bidang apalagi sains misalnya. Tapi kalau iman itu nggak bisa direkayasa, Pak Wis. Nggak bisa. Misalnya Pak Wis pingin anaknya taat semua, nggak bisa rekayasa itu. Caranya bagaimana? Dekati Allah. Rabb, takdirkan anakku anak yang soleh. Lembutkan hatinya untuk selalu tunduk kepadamu ya Allah. Menangis kita itu, terutama di sujud terakhir ya Bunda ya. Doa yang paling senangi Allah tahu nggak Bunda? Tangisan di sujud terakhir. Menangislah Bu.
Ibu menghadapi anak, maaf, agak bandel. Menangis ibu di sholat subuh itu, di sholat tahajud itu, ketika sujud. Tunjukkan hamba ya Allah, lembutkan hatinya. Jangan marahi dia bu, dia makin jahat nanti. Jangan omelin dia makin jauh dari Allah. Tapi doakan dia. Bandel kamu, jadi doa. Diaminkan malaikat, habis dia. Hindari kata-kata bandel. Diaminkan malaikat, habis pak. Selesai. Tapi didoakan. Apalagi kalau anak laki-laki seperti saya kan, anak laki-laki tiga-tiganya. Doakan saja dia sungguh-sungguh. Takdirkan anak hamba ya Allah menjadi anak yang taat, yang soleh, pejuang Islam yang istiqomah ya Allah. Itu bunda ya. Kan bahagia kita bu. Setiap udah 25 tahun kita meninggal, setiap orang lihat rumah kita, ya Allah, bapak ini dulu orang baik ya, anaknya semua orang soleh. Setiap orang lihat rumah kita udah meninggal 40 tahun, bapak ini orang baik, anaknya semua orang soleh loh. Bapak tahu nggak yang ahli hadis si Anu sekarang? Iya, itu anak beliau itu. Subhanallah. Bahagianya kita ya. Disebut-sebut orang nama kita. Belum kita meninggal sudah 50 tahun. Didoakan orang kita, walaupun meninggal sudah 70 tahun. Enaknya jadi orang taat itu. Dunia akhirat pak dikenang orang. Di akhirat tempat sendiri, khususan yang soleh-soleh, yang taat-taat sebelah kanan, yang pergajul, yang main judi, biang kerok sebelah kiri. Kalau yang masuk neraka namanya digiring, yang masuk surga dikawal. Diucapkan selamat kepada mereka, salamun, keselamatan atas mereka yang masuk surga itu bu. Pingin gak ibu sama-sama saya masuk surga insya Allah? Saya berdoa bu, mudah-mudahan seluruh jamaah saya masuk surga. Iya, saya selalu berdoa ya Allah, takdirkan hamba besok masuk surga bersama jamaah hamba. 30.000 orang jamaah saya mengisi seluruh Indonesia. Kita bisa ngumpul nanti di sana bu, ngopi-ngopi di surga, makan talas goreng, bebek goreng, di sana semua ada. Apa yang kita mau ada. Ibu pingin mangga, pohon mangga otomatis merapat. Sari mangga masuk, pohonnya bergeser. Pingin jus apel, apelnya merapat pohonnya. Masuk sari apel, kembali bergeser. Pingin makan merpati bakar, merpatinya terbang langsung seperti merpati bakar. Ibu kenyang, kembali terbang dia. Bukan banyolan itu, bukan omong kosong, itu hadis. Merapat pohon itu ke tubuh kita, sarinya masuk, baru bergeser lagi. Begitulah kenikmatan surga itu. Surga, sungai-sungai mengalir dalamnya. Air surga, air sungai itu apa? Susu. Bukan kayak Ciliwung, kecemar. Susu Pak Wis. Bayangkan Pak, maaf tangan kanan ya Pak Wis. Bayangkan, mata saya jeli soalnya. Kalau bahasa Medannya ngeles itu. Luar biasa Pak kenikmatan surga itu. Rugi bener lah Bu. Terutama ibu-ibu ya Bu, jakem itu, jaga cangkem. Dosa terbesar wanita kata Rasulullah diantaranya apa? 1, mulut, 2, maaf, zina. Makanya yang paling banyak neraka nanti wani ditoto. Siap dibimbing. Yang bimbing siapa? Sebelum nikah ayahnya, setelah nikah suaminya, setelah suami meninggal anak laki-lakinya. Ibu itu jangan gengsi ditata sama anak laki-laki ketika suami sudah meninggal. Ibu jangan kecil hati banyak diatur suami setelah ayah meninggal. Memang kewajiban. Saya ulang ya Bu. Waktu ibu belum menikah, yang menata ibu ayah. Setelah menikah suami, setelah suami meninggal anak laki-laki. Bagaimana Pak kalau nggak punya anak laki-laki? Mantu laki-laki. Atau adik kandung ibu laki-laki, abang kandung laki-laki. Ibu jangan merasa, oh saya kan mbakmu, kenapa kamu ngatur-ngatur?
Saya saudara perempuan Mbak. Seperti saya kan punya perempuan 3. Kakak saya, adik saya perempuan. Saya bilang, ini ganti ayahmu. Hormati aku ya, hargai aku. Aku ini ganti ayah kalian. Kita ganti ayah. Oleh sebab itu kita harus lebih dewasa. Dan harus seperti orang dewasa. Walaupun kita pangkat kita adik di rumah. Pak Wis berapa sekeluarga? Sendiri? Kasihan ya. Antum? Laki-laki sendiri? Tiga-tiga? Ya antum membimbing. Antum tertua ya? Oh bungsu ya? Ya kalau agama antum lebih bagus yang lain, otomatis kewajiban melekat pada antum. Ya? Nggak diajak ngaji malam ini? Nggak mau? Betul diajak? Tinggal di Jakarta? Oh Makassar, iya jauh ke sini ya. Nanti disuruh bayar ongkos. Boro-boro ongkos makanya susah bilang. Masya Allah. Iya, kita bertanggung jawab. Nih, adik kakak berapa? Antum laki-laki berapa orang? Ya udah, antum siapa yang bertanggung jawab paling taat di rumah? Antum bertanggung jawab. Diajak ngaji nih. Oh iya. Diajak. Kewajiban kita. Yang punya anak laki-laki, kewajiban kita, Pak. Anak saya laki-laki 3-3-nya. Tapi alhamdulillah anak saya semua di pesantren. Nanti setelah itu baru ke luar negeri. Ngambil ekonomi bisnis. Anak saya kan luar negeri, ngambil ekonomi bisnis. Tapi basic harus pesantren semua. Sholat tidak boleh tinggal. Ya, boleh keluar di luar negeri, boleh nak? Mau di mana? Turki. Testing dia alhamdulillah di Turki, Istanbul University, Fakultas Ekonomi. Tapi basicnya harus agama kuat. Pesantren. Alumni Jerman, tapi sholat nggak tinggal. Bahasa Arab pasti, hadis hafal. Itu baru hebat, Pak. Nomor 3 memang di pesantren. Mau kemana nak tambal pesantren? Ke Madinah ayah. Bagus. Berdua saya dengan istri muda saya. Iya Pak Wis. Walaupun tengah malam saya sering menangis. Ya Allah, anakku 3 tidak pernah bersama aku ya Allah. Iya Bun. Menangis tengah malam itu saya. Orang didampingi anak-anaknya ya Allah. Aku tamat SD, anakku sudah berpisah dengan aku. Tapi di masa depan mereka ya Allah. Ya. Di masa depan anak-anak kita lepas mereka dengan tulus. Ya Pak, memang berat-berat. Baik, kita teruskan. 2, bertakwa kepada Allah. Udah. Hah? 2125 udah dibaca? Ya, 2125. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang harus disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi sejak zaman Nabi Adam, Bu, berapa nabi yang diturunkan Allah pernah? Hah? Keliru. Berapa rasul? Salah. Berapa rasul? Kalau jawaban benar boleh pulang, berapa? Salah, Pak. Rasul itu 114. Yang 25 itu yang masuk Al-Quran. 114, nggak pakai lebih, 114. Rasul itu 114, Bu. Nabi 124.000. Apa beda Rasul dengan Nabi? Nabi belum tentu Rasul, Rasul pasti Nabi. Nabi menerima wahyu, tapi nggak wajib menyampaikan. Kalau Rasul wajib dia menerima wahyu dan wajib menyampaikan. Saya ulangi ya. Kalau saya tanya lagi 2 tahun akan datang, jawabnya benar. Ya. Nabi 124.000. Rasul 25 yang masuk Quran, tapi seluruhnya 114. Nabi belum tentu Rasul, Rasul pasti Nabi.
Rasulullah Muhammad bisa, Nabi Muhammad juga bisa. Muhammad itu Nabi dan Rasul. Kenapa? Dia menerima wahyu dan menyampaikan. Dia menerima wahyu dan punya umat. Ada Nabi nggak punya umat? Istri dan anak doang. Jadi besok Bunda, ada 4 Rasul yang duluan menghadap Allah di padang mahsyar, Pak. Siapa itu? Yang pertama kata Rasul, aku. Subhanallah. Yang pertama masuk surga umatku, kita insya Allah. Bayangkan Rasulullah Nabi terakhir dari 124.000 Nabi, Rasul terakhir dari 114 Rasul, justru yang dulu masuk surga umatku kata Rasulullah. Masya Allah, luar biasa sayangnya Rasul Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita ketemu di surga ya. Bahagianya Pak. Di sana kita nggak seperti Bapak beruban, udah tua, nggak ada sana Pak. Usia rata-rata 30-33 tahun. Sama semua. Semua ganteng-ganteng, nggak ada yang jelek. Di sini kan ada yang pesek, ada yang mancung. Di sana nggak ada yang pesek. Semua ganteng, semua mancung. Perempuan bu sana nggak ada yang tua, nggak ada yang jelek. Usianya rata-rata 30 tahun. Jadi di sana itu udah bebas buka aurat. Betisnya, pahanya kelihatan. Karena di dunia nggak boleh, di surga ya silakan. Tahu nggak ibu? Betis ibu itu karena beningnya di surga itu kelihatan mengalir darah itu. Dahsyatnya itu penduduk surga itu. Subhanallah. Nikmatnya surga itu bu. Ya saya doakan ya bu, kita semua masuk surga dan kumpul dengan saya. Bahagia nggak bu? Saya ketemu di Palembang aja dengan jamaah saya menangis itu, saya peluk. Pak Munzir, saya jamaah Bapak 20 tahun lalu di Jakarta Selatan. Saya peluk, saya menangis. Dalam hati saya, itu baru di dunia ya Allah. Gimana besok di akhirat ya Pak? Di dunia saya bahagia ketemu jamaah, udah lama ketemu. Ini di sorga kita ketemu nanti, insya Allah. Nikmatnya bukan main. Oleh sebab itu beribadah jangan lalai. Ada uang sedekah. Kemudian bertakwa kepada Allah, udah 3102 udah. Surat 8 ayat 29. Poin kedua bertakwa kepada Allah. Dalilnya 3102 829. Udah. Ayo. Udah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Menurut definisi antum pahami benar-benar takwa itu apa mas? Antum orang Makassar. Apa menurut antum pahami bertakwa itu? Bu Anita, apa menurut definisi yang ibu pahami? Apa yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Diamalkan, yaitu bertakwa. Mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan. Itulah orang bertakwa. Berat mana? Melaksanakan perintah atau menjauhi larangan? Menjauhi larangan. Antum? Berat ya? Dibandingkan menjauhi larangan. Maaf, antum pernah mabuk, minum? Pernah judi? Pernah mencuri punya pacar? Pernah mencuri pacar orang? Berarti antum dari dulu yang orang baik ya, insya. Iya. Ada orang melaksanakan perintah itu berat sekali, tapi larangan dia nggak langgar. Ada orang gampang menjauhi larangan, tapi susah sekali mengikuti perintah. Nih bapak yang topi putih ini, lurusan saya. Bapak gimana? Nih maaf. Jauh susah mana? Melaksanakan perintah atau menjauhi larangan?
Apa yang terasa sulit dalam perintah? Masih ada yang berat gitu masalah. Contohnya? Dia apa? Sholat yang sunat Oh, sholat tahajud misalnya, sholat duha, sedekah. Yang paling sulit itu sedekah, karena mengurangi harta kita. Cenderung yang susah itu sedekah, karena mengurangi harta kita. Kalau sholat kan kita nggak ada ngurangi harta. Antum mau 1000 rakaat sehari nggak kurang harta antum. Makanya orang sholat nggak ada masalah. Begitu giliran sedekah 16 kali dia mikir. Makanya kemiskinan di Indonesia banyak, karena orang kayanya tidak semua sedekah. Itu teorinya begitu, Pak. Kalau kita lihat perbandingan orang kaya dengan orang miskin, sebenarnya orang kaya itu, orang miskin bisa kita cover. Tapi tidak semua orang kaya sedekah. Karena sedekah itu mengurangi pendapatan. Ya? Baik, kita teruskan. Kedua, bertakwa kepada Allah. 3102 sudah. 829 sudah. Ya. 829. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Menurut antum sendiri, antum pribadi, sudah dapat furqan enggak? Udah ya? Ya, disyukuri. Furqan itu apa tadi? Pembeda. Astagfirullah, kan dosa ya mengambil orang lain. Astagfirullah, kan dosa mengambil hak orang lain. Berarti kita sudah mengerti furqan. Mana hak, mana kewajiban, mana kita punya, mana orang punya. Jadi orang mengambil hak orang lain berarti nggak ngerti furqan dia. Nggak pernah ngaji sama saya dia. Ngajinya di luar. Kalau kita sudah ngerti furqan, astagfirullah, kan dosa besar ya mengambil hak orang. Astagfirullah, dosa ya menyakiti orang. Terutama perempuan ya Bu, maaf jangan tersinggung. Dosa salah satu itu dari mulut itu perempuan. Ngomong. Makanya jakem itu, jaga cangkem. Mulut. Kalau kita laki-laki insya Allah kalau ngumpul jarang ngomongin orang, bahkan nggak pernah. Kita ngomong masa lalu. Kedua ngomong hobi. Ya, paling kita tanya hobi apa? Iya, tahun berapa Pak masuk ke Jakarta? Gitu. Tapi kalau ngomongin orang hampir nggak pernah kita. Cenderung laki-laki begitu Bu. Ya, terus yang ketiga istiqomah beriman kepada Allah. 46, 13, 14 catat dulu. 41, 30. Istiqomah beriman kepada Allah 46, 13, 14 41, 30. Yang berarti istiqomah. Kalau beribadah pertama gampang. Untuk istiqomah itulah komitmen dan konsisten. 46, 13, 14 41, 30. Ya, baca 46. Udah? Iya. 46 ayat 13. Ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka. Mereka tidak pula bersedih hati. Jadi orang beriman itu satu tidak khawatir, kedua tidak bersedih hati. Kenapa harus khawatir? Ada surga. Kenapa bersedih hati? Kita diberikan ketenangan jiwa kok. Kalau Bapak, maaf ya Pak, jangan tersinggung, ibu-ibu juga. Kalau Bapak sering merasa gelisah, ada masalah itu dengan iman. Kedua, selalu stres, ada masalah dengan iman itu.
Siap orang beriman itu diberikan ketenangan jiwa. Itu aja gampang kok iman itu. Diberikan ketenangan jiwa. Kondisi seburuk apapun kita. Walaupun lapar. Kemudian 829 sudah. 829. Surat 8 ayat 29, Pak. Ya. Udah. 3 istiqomah beriman kepada Allah udah. 4130. Iya, 4130. 4130 ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan yang beroleh surga yang telah ditinggikan kepadamu. Coba loh, jangan sedih, jangan bersedih hati. Malaikat yang datang, Pak. Jangan malu ngaku muslim. Are you Muslim? Yes, I'm Muslim. Jangan bilang, iya, Islam, Pak. Tegas, iya, saya Islam. Masalah buat lo. Iya, tegas saja. Orang Islam adalah agama sempurna kok. Agama mulia, agama tinggi, agama agung, agama suci, agama sorga. Kenapa harus malu? Ada yang malu bang aku Islam. Are you Muslim? Yes, katanya. Malu dia, gengsi ngaku Islam. Poin berikutnya, bersikap jujur dan benar. Udah belum? Bersikap jujur dan benar. 3323. Bersikap benar dan jujur. Jadi orang-orang beriman itu harus jujur. Walaupun memang tantangannya berat, Pak. Dipojokkan orang, dikucilkan orang, dijauhi orang, dibenci orang. Orang jujur itu. 3323, ayo. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang melindungi. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Subhanallah. Mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Walaupun difitnah, dilecehkan, dicaci maki, direndahkan, dibuli. Mau salat apa itu aja? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Sesungguhnya hidupku, matiku hanya untuk Allah. La syarika lahu, tak ada sekutu bagimu. Setiap salat kita berjanji juga. Iya kan? Hidupku matiku untuk Allah. Bohong ternyata bunda. Malu ngaku Islam. Gengsi berkerudung. Gak mau ikut pengajian. Banyak. Kemudian 5, poin 5 ya. Bersungguh-sungguh untuk menggapai husnul khotimah. 201 121. Sungguh-sungguh untuk menggapai husnul khotimah. 2 ayat 201 surah 12 ayat 101. Ya. 201 dulu. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Banyak doa itu ya Bu. Banyak doa itu. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Lindungi kami dunia akhirat ya Allah. Lindungi hamba dunia akhirat ya Allah. Lindungi hamba dunia akhirat. Kalau Allah sudah melindungi kita, udah nyaman hidup ini. Udah tenang, nggak ada stres.
Makan, ada nasi kita makan, gak ada kita puasa. Dilecehkan orang kita diam, dipuji gak bangga. Karena apa? Cari ridho. Untuk sampai titik ke sana berat, proses panjang. Disinggung gampang emosi. Dilecehkan gampang tersinggung. Diomongin orang dikit udah marah. Dipuji orang bangga. Kupingnya kembang, hidungnya ngembang. Udah ngembang tambah kembang lagi. Ya. Yang keenam, bertobat kepada Allah. 6 ayat 8. Hah? Oh ya, itu baca-baca 12.101. 12.101. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang muslim. Coba lihat nikmatnya doa itu. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Subhanallah. Meninggal bersyahadat. Wajah itu berseri gitu, Bu. Ibu pernah nggak lihat wajah jenazah? Enak lihatnya. Bersih. Ya, Bu ya. Bersih wajah jenazah itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Ini nggak wajah menakutkan. Pernah dulu kampung saya itu. Jadi anaknya itu kawan akrab saya di SD. Dia meninggal, yang namanya teman akrab. Orang tua yang meninggal kita datang kan. Ibu saya bilang, jangan kau tengoklah ayahnya itu. Kenapa? Menakutkan, kata ibu. Akhirnya saya nggak jadi lihat. Menakutkan, nggak bisa tidur kau nanti, kata ibu. Ternyata belakangan saya pelajari diam-diam. Siapa ayahnya itu? Dia rupanya dukun. Misalnya Pak Wis didukunin supaya sakit. Nanti dipanggil dia ngobatin. Kasih uang salam 100.000. 3 hari lagi uangnya habis, didukunin lagi supaya sakit, kesurupan gitu. Didatangkan pakai jin. Makanya ibu-ibu yang kesurupan kemasukan jin, ada yang ngirim itu, Bu. Kiriman itu. Jin itu mana mau masuk ke tubuh kita kalau nggak dikirim. Orang kemasukan jin itu karena dipaksa, Bu, masuk. Sama siapa? Sama tuannya. Jin itu nggak mau, tapi dipaksa. Dikirim jin, bukan jin dan jun ya. Akhirnya kesurupan. Senang dia lihat orang kesurupan, tapi dosanya nauzubillah itu. Oh, nauzubillah Pak, dosa itu. Memanfaatkan jin untuk orang lain. Hati-hati, Bu. Kapan ibu tidak bisa kemasukan jin? Banyak berzikir. Jangan lepas berzikir. Sambil bikin nasi goreng, subhanallah wa bihamdi. Sambil nyetir, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Jadi nggak sempat jinnya masuk. Keenam, bertobat kepada Allah. 668. Poin terakhir, bertobat kepada Allah. Surah 66 ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Masya Allah. Sambil berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bunda, di akhirat ternyata kita bercahaya besok, Bu, orang-orang beriman itu. Siapa yang paling terang besok? Rasulullah. Sekarang aja coba lihat wajah-wajah orang beriman itu. Senang kita lihat wajahnya, bercahaya, bersih gitu, Bu. Rupanya nanti padang mahsyar lebih bercahaya lagi. Masya Allah ya. Makanya jangan lepas berzikir, supaya kita besok tempat khusus dapat di padang mahsyar itu.
Di kubur pun kita sudah dapat perlindungan. Nah, syarat-syarat tobat: satu, boleh catat, boleh dengar, boleh rekam. Meninggalkan perbuatan dosa, pasti harus ditinggalkan. Syarat-syarat tobat ada 6 syarat. Harus meninggalkan perbuatan dosa. Kedua, menyesal telah melakukan dosa. Ada orang meninggalkan dosa tapi cuek, gak nyesal. Menyesal telah melakukan dosa. Astagfirullah ya Allah, kenapa sejahat itu aku dulu? Astagfirullah ya Allah, kenapa aku banyak nikahkan sholat dulu? Astagfirullah ya Allah, kenapa aku gak puasa Ramadan dulu? Betul-betul menyesal. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulang dosa itu lagi. Hari ini nggak berdosa, 6 bulan kemudian kembali lagi dia. Itu bukan bertobat. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Poin keempat, ikhlas dalam bertobat. Apa maksudnya ini, Pak? Karena ada orang begini, Pak. Ya, sejak saya rajin ke masjid ya, kawan-kawan akrab saya nggak pernah lagi ke rumah. Nggak ikhlas dia. Kawannya dia dijauhkan kawan-kawannya karena dia sudah taat. Harusnya bersyukur ya, dijauhkan Allah kita dari teman-teman preman. Sejak saya rajin ke masjid ini, ya Allah, kok teman-teman akrabku nggak pernah datang lagi ke rumah, kata. Harusnya bersyukur. Preman nggak pernah datang ke rumah lagi. Kelima, meminta halal atau membebaskan diri dari hak yang dizolimi. Pak Wis 20 tahun lalu punya teman pernah mungkin salah ngomong, minta maaf sekarang. Meminta halal, membebaskan diri dari hak yang dizolimi. Yang keenam, bertobat sebelum nyawa di kerongkongan. Kalau dari sini nggak ada, Bu, nggak bisa. Nggak terima lagi tobat di sini. Itu hadis itu. Ketika ruh sudah di sini, Pak. Kan ada begitu ya, 18 jam, 20 jam, tolak, tobat nggak ada lagi. Dan sebelum matahari terbit di barat, nggak ada tobat terima lagi. Kalau saya itu mumpung kita masih diberi kesempatan, banyaklah istighfar. Habis sholat fardu istighfar, di mobil kita istighfar. Jangan ngerumpi. Baik, itulah poin-poin kita malam ini. Mudah-mudahan renungan buat kita bahwa kita sebenarnya hari ini bukan siapa-siapa dan belum berbuat apa-apa, tapi mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah dan iman kita, insya Allah. Baik, saya tanya jawab. Ayo silakan. Ya, nama, status. Bapak. Nama saya Budi, Pak. Pak Rudi. Oh, Pak Budi. Nama Bapak paling sering disebut di SD. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi gitu. Waktu SD ya itu, Pak. Oh, enggak ya? Kita besok insya Allah kalau masuk surga, Pak, kita akan selalu mendapatkan pasangan-pasangan suci. Betul. Yang saya tanya, istri dia itu kemana, Pak? Termasuk. Iya, kalau istri Bapak selevel imannya dengan Bapak. Pasangan termasuk istri kita. Tapi dengan catatan, level iman istri kita selevel nggak dengan kita. Maaf ya Pak. Bisa jadi istri Bapak lebih taat dari Bapak. Bapak nggak ketemu. Jadi pasangkan dengan laki-laki lain. Makanya Bu wanti-wanti sama suami. Mas, jangan tinggal sholat ya Mas. Supaya kita bisa di surga pasangan lagi Mas. Ketemu lagi Mas. Satu kapling Mas. Macam antum lah rajin misalnya gini. Sementara istri antum enggak. Ya antum masuk surga. Selevel enggak? Itu masalahnya Pak. Macam ibu lah, suami enggak ada di sini. Ajak ngaji. Besok enggak ketemu kita di surga Pak. Ya? Udah. Antum. Kan tadi yang balik lagi ke baik dan jahat. Ustaz. Iya. Ustaz bilang, kita tidak boleh menjudge orang bahwa dia baik atau buruk. Ya. Dan sementara yang di surat 14 ayat 27 tadi, Allah menunjukkan iman orang-orang beriman. Kemudian Allah juga menyebutkan orang-orang yang zalim. Apakah memang
Allah sudah menetapkan si baik dan si jahat ini. Jadi yang baik ini yang baik sudah tidak bisa jahat, dan begitu pun sebaliknya. Baik, bagus itu pertanyaan antum itu. Ulama berpendapat menafsirkan ayat ini. Sebagian ulama menafsir, kita ini sebenarnya sudah pastikan siapa yang surga, siapa yang neraka. Siapa yang zalim, siapa yang alim. Siapa yang jadi ustadz, siapa yang jadi bejat. Sebenarnya sudah ditentukan sebelum 50.000 tahun langit dan bumi ciptakan Allah. Nggak bisa kita tolak itu. Sebagian ulama mengatakan kembali ke pribadian kita. Ikhtiar antum sejauh mana? Contohnya, antum malas-malasan di rumah, tapi antum bersikeras, saya harus berangkat ngaji, saya harus berangkat ngaji. Malam ini ustadznya radikal misalnya. Antum berangkat, berarti kan kerja itu dari antum. Tapi yang pasti ulama sepakat itu, takdir kita sudah tentukan. Siapa di antara kita yang masuk surga neraka sudah pasti sebenarnya. Kita hanya menjalin takdir ini, Pak. Tapi rajin ngaji, Pak. Zina dia. Oh, rajin ngaji, Pak. Syirik dia. Apa kita wasin Pak Wis 24 jam? Ya Pak Wis ya. Apa Pak Wis tahu saya di mana 24 jam? Paling kita lahiriah menilai orang. Masya Allah, beliau itu ya kayak insya Allah ahli surga. Hanya itu yang bisa kita ucapkan. Oleh sebab itu kita berdoa, mudah-mudahan kita semua sini masuk surga. Itu aja doa kita. Ya, ada lagi pertanyaan. Ya, silakan Pak. Bu Anita, ya. Tadi Ustaz cerita mengenai kewajiban awalnya kewajiban bapak kepada anak perempuannya. Iya. Dan contohnya misalnya, terus kemudian kalau dia sudah menikah berarti beralih kepada Suami. Iya. Lalu kemudian juga kalau katakanlah suaminya meninggal, atau sudah laki-lakinya bertanggung jawab. Iya. Nah, yang ingin saya tanya pertanggungjawaban ini sejauh mana sampai kapan? Apakah ketika bapaknya mengawinkan si anak putus sudah kewajiban bapaknya, meskipun katakanlah suaminya gak benar atau apa, dan juga demikian pun juga saudara perempuannya ini sejauh mana nih? Apakah putus tanggung jawab sampai situ? Terserah apapun yang terjadi, bapaknya nggak usah tahu lagi karena sudah berani. Baik. Kewajiban melekat setelah menikah jatuh sama suami. Semua perbuatan yang tidak benar tanggung jawab suami di padang mahsyar. Tapi bukan berarti si bapak lepas tangan. Sebagai kewajiban sesama manusia. Masa anak kandung kita biarkan? Masa adik kandung kita biarkan? Ustadznya dulu harusnya, bukan jamaah. Di mana-mana ustadz dulu atuh. Iya. Iya, jangan jamaah, ustadz dulu. Ini yang di sana-sana dapat udah. Jadi begitu. Jadi tetap terus ya. Iya. Tidak putus. Karena anak kandung. Tapi kewajiban melekat suami. Makanya aku nikahkan engkau dengan anakku, Fatimah binti Munzir Situmorang, dengan mas kawin 3 kg emas tunai. Sah. Barakallahu fiik. Selesai. Sejak itu sholatnya, saumnya apa, tanggung jawab ente. Akhlaknya tanggung jawab kamu suami. Jadi kalau saya pergi anak saya tidak sholat, anak wanita saya, nggak perlu saya panggil anak wanita saya, Bu. Mantu saya. Misalnya ini mantu saya, siapa namanya? Sepul. Pul, ke rumah Pul. Aya naon Pak? Ke rumah tuh, sorangan ka dieu. Aya naon? Ka dieu. Ulah cicing atuh. Kemarin saya pergoki istri kamu itu. Saya nggak mau dibilang anak saya. Saya pergoki istri kamu berkeliaran di mall. Kamu waktu kerja. Tahu nggak? Nggak tahu Pak. Besok ngomong sama dia. Iya Pul, ya? Iya Pul.
Kok kerupuknya yang sedikit di sini? Ya, yang lain. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Nami. Nama saya Astarita. Bagusnya pakai mic ya, nggak kedengaran saya. Nggak sampai ya. Ya, langsung. Nama saya Astarita. Ini mau nanya Pak Ustadz, selain wafat hari Jumat itu bagus, apakah fisik yang waktu jenazah itu wangi, apa ciri-ciri calon jannah Pak Ustadz? Betul. Kalau ada fisiknya harum tanpa pengharum, fisiknya apa harum, kita mandikan, masya Allah. Saya pernah mengalami itu, memandikan jenazah. Begitu kita buka busananya, harumnya masya Allah, Bu. Iya, insya Allah salah satu ciri-cirinya ahli sorga. Ya, baik, kalau nggak ada kita tutup karena hidangan di depan mata. Udah cukup. Baik, terima kasih. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu